Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ananda Muhammad Nafi. I would like to introduce myself. My name is Ananda Muhammad Nafi. I'm 28 years old, and then I'm a teacher in Gama Jogja Kota Depok, and then I would like to teach about fisika. Jadi hari ini atau kesempatan kali ini aku akan mengajarkan pembelajaran yang mungkin untuk anak-anak SMA ini agak sedikit sulit, Mungkin berpikir bahwa wah, kalau fisika itu tuh pasti banyak rumusnya. Rumusnya tuh terlalu banyak dan terlalu bingung untuk pakai yang mana. Untuk kesempatan kali ini dan untuk di video ini aku akan mengajarkan itu tentang namanya gerak parabola. Nah, apa sih gerak parabola itu? Nah, kalau pernah dengar ya, untuk adik-adik, untuk penonton setia Gama Jogja YouTube channel atau gamjog.activity. Jadi gerak parabola ini merupakan salah satu bagian dalam materi yang bernama kinematika gerak lurus. Nah, kalau kita tahu parabola, biasanya kan kalau di rumah-rumah, di gedung atau di manapun itu, parabola itu kan bentuknya cekung ya, seperti mangkok gitu. Nah, seperti ini. Ya, jadi tapi kenapa dia masuknya ke kinematika gerak lurus? Karena di gerak parabola ini akan berlaku atau mungkin sedikit menyinggung tentang rumus-rumus GLB dan GLBB. Ya, apa sih yang dimaksud dengan GLB? Ya, GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Ya, GLB adalah gerak lurus beraturan, yang mana kalau bicara gerak lurus dan beraturan itu pasti endingnya nanti kecepatannya atau V-nya itu sama dengan 0. Ya, kenapa analoginya 0? Karena pada dasarnya kalau GLB itu pasti kecepatannya adalah konstan, atau dia tidak dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Ya, ini yang dimaksud dengan GLBB. Nah, kemudian ada lagi yang namanya GLBB atau biasa disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ada gerak lurus beraturan dan ada juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, bedanya apa? Kalau di ini tadi ya, di GLB itu V atau kecepatannya sama dengan 0, atau bisa diartikan kecepatan itu akan konstan pada akhirnya. Nah, kalau untuk gerak lurus berubah beraturan ya, bisa dipastikan atau kemungkinan itu V-nya lebih dari 0. Ya, mungkin bisa 1 atau 2 atau bisa lebih dari 2. Itu untuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi kalau gerak lurus berubah beraturan itu pasti nanti akan dipengaruhi
dipengaruhi oleh namanya gaya gravitasi. Ya, karena kecepatannya pasti berubah. Sampai di sini sudah paham ya. Jadi gerak parabola, ya, gerak parabola itu masuk ke dalam bagian materi kinematika gerak lurus. Ya, sampai di sini dipahami dulu. Nah, parabola itu bentuknya seperti mangkok. Ya, kalau bisa dibilang parabola itu bentuknya setengah lingkaran. Ya, jadi kalau dalam perumpamaan parabola itu ya bentuknya seperti setengah lingkaran. Ya. Di mana nanti di parabola itu akan berlaku dua rumus atau akan menyinggung dua rumus. Ya, di mana dua rumus itu ada GLB dan GLBB. Ada gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, kakak akan menggambarkan ilustrasi terkait dengan gerak parabola. Nah, seperti inilah ilustrasi dari gerak parabola. Seperti yang tadi Kak Nanda bilang, kalau gerak parabola atau bentuk parabola itu kan seperti setengah mangkok. Nah, di sini, ya di sini kita akan melihat dari titik nol. Ya, misal dari titik nol ini akan ada benda atau bisa dibilang peluru atau bola yang dilemparkan ya dari titik nol tes ke arah atas ya. Ini ilustrasinya dengan panah ini, yang ini disebut dengan V0 atau kecepatan awal. Nah, ketika benda itu dilemparkan ke atas ya, atau bola itu dilemparkan ke atas, atau peluru itu ditembakkan ke atas, maka dengan tembakan atau dengan V0 ini akan membentuk
berbagai macam proyeksi atau berbagai macam arah. Ketika di titik ini, ya di titik ini bisa membentuk dua arah. Nah, arah ini horizontal dan arah VY ini vertikal. Nah, tetapi pas di puncaknya, ya, ketika benda itu sudah sampai di puncak, dia hanya diproyeksikan atau hanya dijabarkan dalam arah horizontal atau Vx. Sudah sampai di atas, kemudian benda itu turun, ngebentuk lagi arah horizontal dan arah vertikal, turun lagi di titik sini, ya, di perpotongan titik atau arah horizontal, dia juga membentuk kecepatan untuk arah horizontal dan kecepatan ke arah vertikal. I'm sorry, ini VY, ini yang arah vertikal dan itu arah horizontal. Kita kembali ke sini, ke titik 0. Ketika ada benda yang dilemparkan atau peluru yang ditembakkan, V0, ya, V0 itu berarti naik. Nanti akan membentuk di sini itu namanya sudut atau proyeksi. Ya, ibarat kalau kanan ada pecah seperti ini. Yang ini arah vertikal, yang ini arah horizontal. Nah, kalau vertikal nih, anggapnya ini adalah VO atau V0. Nah, kalau vertikal nanti letaknya di sini. Benda akan ke arah atas atau arah vertikal. Yang ini nanti ngebentuk namanya V0Y. Ya, ini untuk yang vertikal. Nah, bicara gerak parabola, don't forget, pasti akan ngebentuk namanya sudut, ya. Sudut atau biasa disebut dengan alfa. Nah, kita lihat vertikal. Di manakah sudut itu terbentuk atau sudut itu berada, ya? Nanti sudut itu akan berada di sini. Nah, ya, karena di sini nanti akan membentuk sudut untuk gerak vertikal. Paham sampai sini dulu ya? Paham sampai sini dulu. Di sini akan membentuk sudut yang vertikal. Lalu satu lagi untuk yang horizontal. Sama di sini V0. Ya, kemudian karena horizontal itu arahnya lurus, ya, otomatis nanti horizontal akan membentuk di sini. Nah, ya, ini yang disebut dengan V0x. Paham ya? Nah, sudutnya di mana? Kalau vertikal itu, ya, diproyeksi antara V0y dan V0, maka untuk horizontal itu berarti letak sudutnya proyeksi antara V0 dan V0x di sini. Nah, ya. Nah, pasti akan bertanya-tanya, kenapa harus ada sudut? Ya, jelas ada sudut, namanya gerak parabola itu adalah gerak, ya, atau mekanika yang dilihat dari dua sisi. Dua sisinya apa? Yaitu ada sisi horizontal dan sisi vertikal. Makanya kalau misalnya dipecah atau dibagi akan seperti ini. Nah, kalau dalam matematika, ya, kalau kita bicara matematika, kalau kita bicara dalam matematika, sudut itu pasti berhubungan dengan tiga istilah, ya, atau tiga perumpamaan.
Yang pertama itu ada sinus, lalu yang kedua ada cosinus, dan ada tan. Nah, tetapi untuk gerak parabola manakah yang kita pakai? Ya. Kalau untuk gerak parabola kita tidak memakai tiga-tiganya, ya. Tetapi kita pakai hanya dua, hanya sinus dan cosinus. Ya. Untuk kasus gerak parabola dalam fisika, dalam menginterpretasikan sudut itu kita menggunakan dua, yaitu sinus dan cosinus. Nah, vertikal dan horizontal harus pakai yang mana sudutnya? Perbedaannya, kalau vertikal itu sudah pasti sudutnya nanti pakai sin, ya, atau pakai sinus. Kemudian yang horizontal itu nanti sudutnya pakai cosinus. Sudutnya pakai cosinus. Jadi sampai sini udah paham ya dari definisi gerak parabola. Ya, gerak parabola itu suatu mekanika atau suatu gerak yang dilihat dari dua sisi, yaitu sisi horizontal dan sisi vertikal. Ya. Kemudian ada ilustrasi seperti ini supaya mempermudah. Sebenarnya di gerak parabola itu what would be happen? Apa yang akan terjadi di sini? Ya, ketika suatu benda dilemparkan atau ditembakkan dari titik nol, atau biasa kalau di soal itu titik A. Nah, dari lemparan itu akan jatuh kemana? Apakah ke horizontal kah? Atau akan terus ke arah vertikal? Yang kita nggak tahu jatuhnya kapan. Nah, berarti kalau vertikal itu berarti berkaitan dengan gravitasi atau G. Ya, dengan tetapan G yang kita tahu di dalam fisika itu kita misalkan 10 meter per second kubik. Nah, ini untuk tetapan gravitasi G. Kemudian dari dua ilustrasi vertikal dan horizontal terbentuklah rumus, ya, di mana untuk vertikal, kalau kita sudah bicara tentang gerak, ya, itu pasti ada rumus atau berkaitan dengan namanya kecepatan, ya, berkaitan dengan namanya kecepatan. Nah, vertikal itu tadi kita anggap dengan V0Y. Rumusnya bagaimana? V0Y sama dengan V0 dikali, karena vertikal itu sin, sudutnya membentuk proyeksi antara V0Y dan V0, dan memang ini memakainya sin, maka di sini rumusnya V0Y sama dengan V0 dikali sin alfa. Ini untuk yang vertikal. Kemudian yang horizontal, karena horizontal perumpamannya adalah V0x, maka rumusnya V0x sama dengan V0 dikali cos alfa. Nah, ya, dari dua ilustrasi ini jelas rumusnya berbeda. Sebenarnya rumusnya sama, hanya bedanya di penggunaan sinus dan cosinus. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang kalau sudah paham seperti ini, ya, sudah paham dengan ilustrasi ini, paham dengan ilustrasi perpecahan antara vertikal atau horizontal, lalu juga rumus untuk mencari kecepatan awal atau komponen, ya. Ini untuk mencari namanya komponen kecepatan awal. Nah, ya, dengan rumus untuk vertikal V0 Y sama dengan V0 sin alfa, kemudian horizontal V0 X sama dengan V0 cos alfa. Kalau sudah sampai sini, ya, atau sudah semua dari bagian 1, 2, 3, 4 ini sudah paham,
berarti kalau diaplikasikan ke dalam soal harusnya bisa lebih mudah. Nah, ini contoh soal. Kakak akan tuliskan contoh soalnya. Nah, contoh soalnya, misal sebuah peluru ditembakkan dari titik A dengan kecepatan awal misal 40 meter per second. Ya, sebuah peluru ditembakkan dari titik A dengan kecepatan awal 40 meter per second. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka tentukan komponen kecepatan awal untuk arah horizontal dan vertikal. Ini di sini ada keterangan sudut elevasi, ya. Sudut elevasi. Sudut elevasi itu sudut yang terbentuk tadi ya, terbentuk karena proyeksi ketika benda itu dilemparkan apakah ke arah horizontal atau ke arah vertikal, di situ akan membentuk sudut. Di sini sudut elevasinya misal 45 derajat. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka tentukan komponen kecepatan awal untuk arah horizontal dan vertikal. Kita kerjakan satu-satu. Yang pertama itu untuk horizontal. Sebelumnya kita identifikasi dulu. Di sini sudah ada V0. V0. Kemudian di sini sudah ada alfa. Nah, kalau kita bikin grafik seperti ini untuk yang arah horizontal, ini X, ini Y. Nah, pelurunya dari sini, set, ini V0, kemudian proyeksi ke sini. Nah, jadi V0X. Nah, sudut yang terbentuk itu sebesar 45 derajat. Sekarang pakai rumus yang mana? Kita lihat. Kalau ini horizontal, berarti kita pakai rumus yang ini. Ya. Untuk mencari komponen kecepatan awal di arah horizontal, itu berarti V0x sama dengan V0 cos alpha. Nah, rumusnya berarti V0x sama dengan V0 cos alpha. Nah, kita masukkan langsung V0-nya berapa? 40 dikali cos 45. Kenapa 45? Karena ini sudut elevasi yang terbentuk. Nah, kita masukkan sekarang 40 dikali cos 45 derajat. Nah, ini gunanya adik-adik semua. Ini harus menghafalkan namanya sudut istimewa di dalam trigonometri. Ya, sudut istimewa di dalam trigonometri.
ada 30, ada 45, ada 60, dan ada 90. Ya, ini ada sin, ada cos, ada tan. Nah, ya. Nah, sin 0 itu sama dengan 0. Cos 0 sama dengan 1, tan 0 sama dengan 0. Ya. Kemudian sin 30 ada setengah. Ya, cos 30 ada setengah akar 3. Nah, tan 30 ada sepertiga akar 3. Nah, kemudian sin 45 ada setengah akar 2. Cos 45 ada setengah akar 2 sama. Ya, tan 45 ada 1. Ya, terus sin 60 ada setengah akar 3. Ya, cos 60 ada 1. Nah, tan 60 ada akar 3. Terus sin 90 ada 1, cos 90 ada 0, tan 90 ada tak hingga atau tak terdefinisi. Nah, berarti cos 45 ada berapa? Cos 45 berarti di setengah akar 2. Nah, berarti V0x nya berapa? Coret 1, 20 berarti 20 akar 2. Jangan lupa satuannya. Untuk kecepatan di dalam fisika itu meter per second. Itu untuk satuannya. Nah, ini untuk arah horizontal. Kemudian satu lagi yang arah vertikal. Nah, vertikal berarti kalau dibikin ilustrasinya seperti ini. Y, X. Berarti ini V0 ya. Nah, ini V0Y. Langsung saja kalau vertikal berarti kita menggunakan V0Y sama dengan nih V0 dikali sin alfa. Nah, sama dengan masukin V0 yang 40 sin 45 derajat. Berarti langsung masukin 40 dikali sin 45 sama setengah akar 2. Nah, berarti sama dengan ya 20 akar 2 meter per second. Nah, jadi sama ya untuk komponen kecepatan awal arah horizontal dan arah vertikal itu sama, ketemunya 20 akar 2 meter per second. Dikarenakan dari sudut yang kosinus alfa sama sinus alfa, yang mana di sini terbentuk sudut elevasi 45 itu, ternyata ya hasil sudutnya sama setengah akar 2. Mungkin sampai di sini dulu untuk materi gerak parabola. Sebenarnya masih banyak lagi materinya, tetapi yang harus kalian pahamkan ya tadi seperti kakak sudah terangkat secara ilustrasi gambarnya, contohnya seperti apa, arahnya kemana. Lalu yang penting ini adalah trigonometri sudut istimewa. Ini harus dihafalkan ya untuk pecinta hitung-hitungan atau fisika lovers atau matematika lovers atau apapun yang suka berbau dengan hitung-hitungan, ini harus bisa lebih lancar dan lebih paham. Oke, sekian, thank you so much. See you next time or next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry tadi I have some any mistakes ya untuk sudut istimewa di bagian tadi kan sebelumnya aku bilang kalau cos 60 itu adalah 1. I'm sorry cos 60 itu adalah setengah ya. Jadi biar gak misconception and then misunderstanding for you all ya. So intinya kalian harus benar-benar paham ya, benar-benar paham dan benar-benar jangan sampai kebalik mana ini harus pakai yang mana, ini harus masuk ke mana, ini harus pakai rumus yang mana. Jadi sebenarnya fisika tuh gampang, fisika it's easy, but terkadang mungkin udah stres duluan. So pokoknya sebelum ngerjain fisika tuh harus tahu dulu ya, harus tahu dulu ini kemana,
Kalau bisa perlu gambar grafiknya supaya lebih gampang. Oke, thank you so much.